Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penemuan tubuh seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi ditutupi oleh pelepah pisang. Mirisnya ditemukan di tempat pembuatan batu bata dan terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa kronologi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari seorang pekerja yang pada saat itu akan bekerja di tempat pembuatan batu bata, hendak melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pagi itu hari Selasa, jam 7 pagi, pekerja datang ke tempat kerjanya yang berlokasi di Topong Bata milik Abah Aro, RT 01 RW 01, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di saat pekerja akan masuk ke tempat pembakaran bata, dia pun sangat terkejut dengan sosok wanita yang tergeletak di antara tumpukan bata di dalam tobong tersebut. Saat ditemukan, posisi wanita itu terlentang di atas tanah dan hanya mengenakan pakaian bagian atas saja. Sedangkan pada bagian bawahnya tidak menggunakan celana dan hanya ditutupi dengan selembar daun pisang. Di tengah-tengah rasa keterkejutannya, tidak lama berselang, datanglah rekan kerjanya yang bernama Kuatno berusia 45 tahun. Dia pun ikut terkejut ketika rekan kerjanya menyampaikan ada tubuh wanita di tempat mereka bekerja. Lalu keduanya pun bergegas menuju balai desa untuk melaporkan temuan tersebut. Namun, setibanya di balai desa, dikarenakan masih terlalu pagi, kantor balai desa pun masih tutup dan terlihat sepi. Kedua saksi berinisiatif pergi ke rumah kepala desa lalu melaporkan temuannya itu kepada kepala desa setempat untuk dilanjutkan ke Polsek Kembaran. Saat warga mulai berdatangan ke lokasi temuan, yang ternyata ditemukan adanya celana yang diduga milik korban. Celana tersebut berjarak 10 meter dari posisi tubuh wanita itu berada. Temuan itu juga disampaikan kepada polisi ketika polisi tiba di lokasi temuan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi menemukan wanita itu tanpa adanya identitas diri. Warga sekitaran pun tidak ada yang mengenali dari sosok wanita tersebut yang memiliki ciri-ciri menggunakan sweater berwarna hijau, rambut pendek berwarna pirang, menggunakan jam tangan, dan diperkirakan berusia 25 tahun. Untuk hasil sementara, berdasarkan dari tim Inavis bersama tim medis Puskesmas Kembaran, jika pada tubuh wanita itu ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Hal itu dikarenakan mendapati adanya bekas lebam pada leher dan dahi korban, serta ditemukan cairan pada alat vital korban. Selain itu, ditemukan adanya luka cakaran pada bagian perut dan sisa lendir bercampur darah di bagian kaki sebelah kanan. Tubuh wanita itu pun segera dievakuasi oleh pihak kepolisian pada jam 9.30 dan segera dibawa menuju RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Banyumas untuk melakukan otopsi guna mengetahui secara pasti penyebab kematian korban serta melakukan identifikasi guna mengetahui identitas korban. Dan setelah melakukan olah TKP serangkaian informasi dari para pekerja, diduga pembunuhan ini pun diperkirakan terjadi pada malam hari setelah aktivitas dari pembuatan batu bata selesai. Masih pada hari yang sama, pihak kepolisian berhasil mengetahui identitas korban. Korban wanita tersebut bernama Tri Ilu Lentari, berusia 21 tahun alias Tari, yang berasal dari Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Hasil identifikasi itu pun segera dikonfirmasi kepada pihak keluarga dari korban dan meminta untuk segera datang mengenali korban secara langsung. Pada saat konfirmasi itu, polisi melakukan pencocokan ciri-ciri korban dan setelah dikonfirmasi, ternyata tubuh itu sesuai dengan anaknya. Hal itu pun disampaikan oleh ibu korban. Diketahui korban Tari sendiri ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki suami dan 1 orang anak. Namun pada saat ini, Tari sedang tidak satu atap dengan suaminya, lantaran suaminya sedang bekerja di Jakarta.
Hasil identifikasi itu pun, polisi segera melakukan pendalaman informasi dan menggali 5 orang saksi. Salah satunya adalah ibu korban. Berdasarkan keterangan dari keluarga, Tari ini dijemput oleh seorang laki-laki di rumahnya pada jam 21.00 malam harinya pada tanggal 25 Desember 2023. Hasil keterangan dari saksi ini sesuai dengan keterangan dari dokter forensik yang mengatakan jika korban meninggal dunia diperkirakan 12 jam sebelum pemeriksaan otopsi. Sementara hasil otopsi keluar pada tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan jika penyebab kematian dari Tari adanya luka pada bagian organ dalamnya, yaitu hati, akibat pemukulan benda tumpul. Lalu terdapat juga luka kekerasan benda tumpul pada bagian kepala, dada, iga, dan leher, serta adanya tanda-tanda bekas penodaan. Pihak kepolisian mulai mendalami cairan yang ditemukan pada alat vital korban dengan mengecek pemilik DNA, serta mendapati adanya sidik jari pada tubuh korban. Dan polisi masih mendalami beberapa temuan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi, akhirnya pada tanggal 29 Desember 2023, polisi berhasil mengantongi satu nama terduga pelaku atas pembunuhan Tri Ilulentari. Pelaku ini bernama Syahrul Ramadan, berusia 23 tahun, merupakan warga Sukaraja Kulon yang berdomisili di Karangtengah, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Sosok dari pelaku ini sendiri diketahui merupakan seorang buruh lepas yang ternyata adalah teman dari korban yang sudah cukup dekat walaupun hanya berkomunikasi lewat chattingan saja. Namun dari kedekatan itu mereka baru 2 kali bertemu. Setelah mengantongi identitas pelaku, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran ke alamat yang telah dikantongi oleh polisi. Namun di dalam pengejaran polisi pun mendapatkan informasi jika pelaku telah melarikan diri ke daerah Yogyakarta. Pihak kepolisian pun langsung mengarah ke Yogyakarta untuk melakukan pencarian. Sepertinya pelaku ini tidak menyadari jika dirinya sedang dicari oleh polisi. Setelah dari pelariannya itu ke Yogyakarta, pelaku pun memutuskan untuk kembali lagi ke Banyumas. Polisi yang terus melakukan tracking dan pelaku yang tidak menyadari polisi sudah berada di dekatnya. Hingga akhirnya hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pada jam 17.00, tim Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap pelaku di Jalan Raya Kecamatan Kalibagor. Pelaku ditangkap saat mengendarai sepeda motor berplat nomor R422AV. Pelaku segera dibawa menuju Polresta Banyumas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi polisi, pelaku Syahrul mengaku jika hubungannya dengan Tari hanya sebatas teman dekat saja, tidak ada yang spesial. Dia mengenal Tari sekitar 5 bulan lamanya. Perkenalan mereka pun bermula dari jejaring sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp. Sebelum terjadinya pembunuhan itu, pelaku mengaku pernah bertemu dengan korban 1 kali. Namun pada saat pertemuan itu semua berjalan baik-baik saja. Sementara pembunuhan ini terjadi pada saat keduanya melakukan pertemuan untuk kedua kalinya. Kejadian itu berawal ketika Syahrul menjemput Tari pada hari Senin malam tanggal 25 Desember 2023. Pelaku Syahrul mengaku hanya ingin mengajak Tari berjalan-jalan berkeliling alun-alun Banyumas. Tari pun setuju dan mereka berangkat menuju alun-alun dibonceng oleh Syahrul menggunakan motor. Setelah mereka berkeliling alun-alun, Tari yang merasa malam semakin larut meminta Syahrul untuk mengantarkannya pulang. Namun Syahrul sempat menolak permintaan dari korban lantaran Syahrul merasa belum puas berkeliling dengan korban. Korban yang terus mendesak untuk diantarkan pulang. Akhirnya Syahrul pun mengalah dan mereka pun kembali pulang mengantarkan Tari. Pada saat di dalam perjalanan pulang, tepatnya di depan bekas pabrik gula Kalibagor, tanpa sengaja payudara Tari menempel ke punggungnya Syahrul. Seketika timbullah hasrat yang tinggi di dalam benaknya Syahrul. Gejolak itu pun tidak bisa dia bendung hingga membuatnya berniat untuk menodainya. Sepanjang jalan sambil mengendarai motor, Syahrul pun berpikir
di mana tempat yang sepi untuk mengeksekusi Tari. Dan sesampainya di desa Pliken, Syahrul menemukan tempat yang dianggapnya cocok dikarenakan sangat sepi, yaitu sebuah tobong batu bata yang tidak terlalu jauh dari jalan raya. Begitu sampai di tobong batu bata, niat yang awalnya hanya ingin menodai korban saja, kini berubah ingin membunuh Tari. Mungkin saja pelaku berpikir, jika korban menolak, maka akan susah pelaku untuk menodai korban. Sehingga pada saat mereka turun dari motor, tanpa basa-basi, Syahrul melancarkan aksinya dengan menendang Tari hingga jatuh terlentang. Lalu dia pun menggenggam leher Tari sembari memukul kepalanya menggunakan helm. Lalu mengambil potongan kayu yang ditemukan di sekitaran lokasi dan memukulnya menggunakan kayu. Korban Tari yang masih terlihat bergerak-gerak, Syahrul pun menekan-nekan dada korban menggunakan kakinya hingga Tari mengalami sesak nafas dan kehilangan nyawa. Setelah Tari tidak bernyawa, Syahrul pun melepaskan celananya lalu menodainya dan melampiaskan semua hasratnya pada tubuh yang sudah tidak bernyawa tersebut. Setelah puas, Syahrul pun mengambil barang milik korban berupa ponsel dan tas yang berisikan uang senilai Rp385.000, lalu meninggalkan tubuh korban tanpa celana tergeletak di tobong bata desa Pliken. Di hadapan polisi, pelaku mengaku pada saat menodai korban, pelaku tidak mengetahui secara pasti apakah korban Tari ini sudah meninggal dunia atau belum. Yang pasti saat dinodai, keadaan korban Tari sudah tidak sadarkan diri. Kepada pihak kepolisian, pelaku pun mengaku jika dirinya kecanduan film esek-esek yang mengakibatkan dirinya pun tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni 340 KUHP, subsider 338 dan 365 serta 285 tentang pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan penodaan, di mana pelaku ini terancam hukuman mati. Guys, dari kisah dan kasus ini, satu pertanyaan gue secara pribadi, kenapa keluarganya mengizinkan anaknya untuk pergi malam hari dengan pria yang bukan muhrim, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan wanita yang sudah menikah. Norma dan hukum sudah dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?